Setelah pembatasan sosial berskala besar DKI Jakarta dimulai April 2020, kali ini Pemprov Jakarta melakukan masa transisi PSBB. Dalam masa transisi ini, sejumlah kegiatan sosial ekonomi akan dibuka secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat dengan kapasitas yang diizinkan hanya 50%. Gubernur Anies Baswedan menyatakan masa transisi perlu dilaksanakan mengingat 66 RW dari sekitar 2.700 RW di seluruh DKI Jakarta masih berada di zona merah. PSBB masa transisi ini akan dimulai 5 Juni 2020 dan dilaksanakan dalam 2 fase. Pandemi COVID-19 yang masih menghantui Indonesia masih menjadi kewaspadaan pemerintah. Dari 34 provinsi di tanah air, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk lebih fokus memerangi corona di 3 provinsi. Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan diminta Jokowi untuk jadi perhatian khusus karena angka penyebaran yang masih cukup tinggi. Per 3 Juni, 183 kasus positif terkonfirmasi di Jawa Timur. Sementara itu di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan tercatat lebih dari 1.000 kasus positif COVID-19. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tarif listrik untuk 13 pelanggan non-subsidi per 1 Juli hingga 30 September 2020 tidak akan naik. Pemerintah juga tetap memberikan subsidi kepada 25 golongan pelanggan, termasuk di dalamnya pelanggan yang peruntukan listriknya bagi UMKM, bisnis kecil, dan kegiatan sosial. Atas dampak pandemi COVID-19, pemerintah juga masih memberikan diskon tarif tenaga listrik untuk rumah tangga 450 dan 900 volt ampere serta pelanggan bisnis dan industri 450 volt ampere. Krisis antara Korea Utara dan Korea Selatan memasuki babak baru. Kim Yo Jong, yang merupakan adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, memberikan ancaman ke Korea Selatan untuk menghentikan selebaran propaganda anti Pyongyang yang dikirim melintasi perbatasan awal pekan ini oleh sekelompok pembelot Korea Utara. Kim Yo Jong memperingatkan Korsel untuk mengambil tindakan khusus dan tidak berlindung pada frase kebebasan berekspresi. Jika tidak, Korea Utara akan membatalkan perjanjian pengurangan ketegangan militer dan menutup proyek kawasan industri bersama. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa George Floyd terjangkit virus corona tanpa gejala sejak awal April. Pemeriksa medis kota Hennepin mengungkapkan Departemen Kesehatan Minnesota telah melakukan swab tes cairan hidung Floyd setelah kematiannya. Meski begitu, Andrew M. Baker, kepala pemeriksa medis di Hennepin, menyatakan tidak ada indikasi bahwa virus tersebut berperan dalam kematiannya.